Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari Kamis malam Jumat akhir bulan Rajab. Saat itu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i dan para sahabat-sahabat saudara Imam Syafi'i, sedang menunggu Imam Syafi'i yang sedang sakit keras. Menjelang maghrib, Al-Muzni, salah satu muridnya, bertanya, "Wahai guru, bagaimana keadaanmu sekarang?" Kata Imam Syafi'i, "Aku rasakan bahwa sudah tiba saatnya meninggalkan dunia ini. Saatnya saudara-saudaraku kita berpisah, kematian sudah dekat, kembali kepada Allah sudah dekat untuk mempertanggungjawabkan segala amal burukku." Begitu kata Imam Syafi'i. Saat adzan sudah tiba, Imam Syafi'i berkata, "Apakah kalian akan tetap duduk di sini meninggalkan rohku keluar, meninggalkan sholat jamaah? Turunlah kalian, laksanakanlah sholat jamaah, biarkan aku sendiri di sini." Murid dan para saudaranya kemudian sholat jamaah. Setelah sholat jamaah kembali, kemudian berkata kepada Imam Syafi'i, "Sudah kami laksanakan sholat jamaah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu." Menjelang Isya, Imam Syafi'i, tepat hari Kamis malam Jumat, Imam Syafi'i wafat. Semoga Allah merahmatinya. Saat itu di bulan Rajab, akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Yang kita petik hikmah dari pelajaran ini, di saat sakaratul maut, Imam Syafi'i mengingatkan akan pentingnya sholat jamaah. Sebagai salah satu keturunan Bani Abdul Muttalib, Imam Syafi'i sama dengan apa yang diwasiatkan baginda Rasulullah. As-sholati, as-sholati, as-sholati. Menjelang wafat, baginda Rasulullah mengingatkan umatnya, as-sholati, as-sholati, as-sholati. Penting sekali kita mengingatkan akan hal ini. Ini bulan Rajab, bulan di mana perintah salat ditetapkan di bulan itu. Bulan di mana Imam Syafi'i wafat. Perintah salat tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Perintah zakat, perintah haji, perintah sedekah, zakat itu melalui wahyu, tapi perintah salat langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa petik dari tentang sholat jamaah yang dikisahkan tadi di atas. Pentingnya sholat jamaah. Kita sebagai umat Islam seyogianya menjaga sholat kita agar sesuai apa yang menjadi sunnah-sunnah bagi Rasulullah. Sholat dengan tumakninah, sholat dengan berjamaah, sehingga kekuatan Islam secara umum jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, seperti yang dicontohkan para sahabat di zaman dulu. As-sabiqunal awwalun telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka tetap melaksanakan sholat dengan baik. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menengok kebunnya di saat asar. Saking asiknya menengok kebun yang berbuah sehingga lupa sholat jamaah, tertinggal. Saat itu juga Umar bin Khattab menjual kebunnya itu, seluruh kebunnya, untuk diwakafkan untuk Islam, karena menurut beliau telah mengganggu sholat jamaahnya. Kalau kita kembalikan kepada kita,
Kita yang terganggu HP, kita yang terganggu laptop, apakah kita mau mewakafkan HP dan laptop untuk sekedar satu kali tertinggal sholat jamaah? Itulah hikmah yang bisa kita petik pada hari ini. Pentingnya menjaga sholat. Dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut tentang perintah sholat. Usluma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan lakukanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Saya ulangi, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Poinnya di sini, sholat lebih utama dari ibadah yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jaga sholat kita semampu kita, sebaik mungkin, sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Yang dikhawatirkan baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, semoga kita tidak terjadi pada kita. Baginda Rasulullah telah mengingatkan, sayakti ala nasi yamanu yusalluna wa la yusalluna. Akan datang suatu zaman umat manusia akan sholat tapi dia tidak sholat. Sholat yang tidak pernah mau belajar tentang arti sholat, tidak tahu hakikat sholat, tidak tahu tujuan sholat, tidak tahu makna sholat. Itulah akhirnya kebanyakan dari kita masih belum mengerti, belum begitu paham apa itu arti sholat, hakikat sholat, tujuan sholat. Sebab di sini dijelaskan wala tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Semoga dengan sholat yang baik, dengan selalu mempelajari apa arti sholat, kita bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Di bulan Rajab ini marilah kita muhasabah, mengoreksi diri tentang sholat kita, perintah-perintah sholat yang telah diperintahkan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Carilah ilmu tentang kesolatan, carilah ilmu kepada para ustadz, para kiai, agar sholat kita bertambah baik, bertambah bagus, sehingga apa yang diperintahkan di Al-Quran tadi, mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa kita laksanakan dan kita bisa meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bisa berguna bagi khotib pribadi dan seluruh jamaah semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.